Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Ya, kalian sudah dapat bukunya ya. So, di chapter 1 ya, kalian akan belajar tentang lagu Home Pimpa, and then the second one you are going to learn about greeting. Ya, di bab 1 kalian akan belajar tentang lagu Home Pimpa. Dan juga kemudian kalian juga akan belajar tentang greeting, ya, memberi salam. Oke, look, lagu Home Pimpa, ya, kalian pasti tahu ya Home Pimpa ya. Home Pimpa itu biasanya dilakukan ketika kalian mau memulai sebuah permainan yang disitu butuh untuk diundi. Siapa yang jaga? Misalkan permainan petak umpet ya, kalau yang main lebih dari 2 orang ya, misalkan 3 orang, 4 orang, 5 orang, maka untuk menentukan siapa yang jaga dilakukan dengan cara home pimpa ya, dilakukan dengan cara home pimpa. Tahu ya caranya ya, tangannya digoyang-goyangkan, kemudian setelah lagu home pimpanya selesai, kalian turunkan tangannya, entah itu dengan bagian atas menghadap ke atas atau bagian bawah menghadap ke atas, entah dengan telungkup ataupun terlentang tangannya ya. Sekarang kita lihat dulu lagu Home Pimpa liriknya gimana sih. Ya, pasti kalian semua udah tahu ya. Lagu Home Pimpa itu liriknya adalah Home Pimpa lai home gambreng, nek ijah pakai baju rombeng, gitu ya. Nah, terus cara memainkannya gimana? Sekali lagi, Home Pimpa dipakai untuk mengundi ya. Nah, contoh nih ya, setelah kalian lambaikan goyang-goyangan tangan, home pimpa lai home gambreng nek ija pakai baju rombeng. Nah, pada kata-kata pakai baju rombeng ya, perhatikan gambar yang sebelah kiri, itu semua anak tangannya terlentang. Oke, jadi bagian bawah menghadap ke atas kalau yang sebelah kiri, semuanya sama. Kemudian kalau yang gambar sebelah kanan, kalian bisa lihat tangannya telungkup dan semuanya telungkup. Kalau kejadiannya seperti ini, maka home pimpa harus diulangi lagi. Wah, Seri, ayo ulang, gitu kan, di atasnya ya, ada tulisan begitu. Nah, maka sekali lagi tangannya digoyang-goyangkan sambil bilang home pimpa alai home gambreng, nek ijah pakai baju rombeng. Yeps. Nah, perhatikan di sini ya, di gambar sebelah kiri ada satu tangan, ada satu anak yang tangannya terlentang, sedangkan 3 yang lain telungkup. Maka yang terlentang ini dia menang. Nah, kemudian dia bisa menarik diri dan tinggal 3 orang lagi, maka dia home pimpa lagi, home pimpa lagi home gambreng nek ija pakai baju rombeng. Kemudian siapa yang menang dia menarik diri, kan tinggal 2 orang tuh ya. Nah, kalau tinggal 2 orang maka dia melakukan sweet atau suten ya, bisa suten bisa sweet gitu ya. Nah, sama, perhatikan di gambar sebelah kanan itu ada berapa tangan tuh, ada berapa anak, 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 anak ya. Satu anak dia beda sendiri, dia tangannya terlentang, sedangkan 6 anak lainnya tangannya telungkup. Maka anak yang terlentang dia menang, dia bisa menarik diri dari home pimpa. Tinggal 6 anak ini yang home pimpa. Home pimpa lai home gambreng ne ija pakai baju rombeng. Nah, kemudian kalau ada yang beda sendiri lagi, dia bisa menarik diri lagi gitu. Seterusnya sampai tinggal 2 orang. Setelah tinggal 2 orang, maka 2 orang itu melakukan sweet ya, atau suten. Sweet itu kita kenal ada 2 jenis sweet, ada yang gunting batu kertas, ada yang gajah manusia dan semut gitu ya. Gajah itu ibu jari,
kemudian manusia itu telunjuk dan semut itu kelingking gitu ya. Ya, tapi hari ini kita agak bahas tentang sweet, kita hanya bahas tentang home pimpa. Gitu ya. Jadi kalian nanti kalau situasinya udah sudah normal, tidak ada pandemi lagi, ya, kalian bisa melakukan permainan petak umpet yang diawali dengan home pimpa terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang jaga. Oke ya? That's it about home pimpa. Sekarang kita akan belajar tentang greeting. Oke? Greeting itu artinya memberi salam. Ya. Dalam bahasa Inggris itu ada beberapa ucapan greeting seperti good morning, ya, and then good afternoon, good evening, good night, see you later, nice to meet you too. Okay, today I'm not going to teach you the translation. Mr. Syarif gak ngajarin kamu terjemahannya. Mr. Syarif mengajari kamu penggunaannya, how to use it. Oke ya, good morning. Ya, pasti tahu ya good morning. Mr. Syarif nggak ngajarin artinya, Mr. Syarif ngajarin cara pakainya. Oke, good morning dipakai sebelum jam 12 siang. So, kalau kalian ketemu Bu Iva, ketemu Bu Nur Aini, ataupun ketemu teman-teman kamu sebelum jam 12 siang, kamu bisa bilang good morning. Oke. And then next, ada good afternoon. Good afternoon dipakai setelah jam 12 siang. Sampai jam berapa? Sampai kurang lebih jam 6. Oke. So, dari jam 12 siang sampai jam 6, kamu kalau ketemu teman kamu, guru kamu, paman kamu, atau siapapun, kamu bisa bilang good afternoon. Misalkan jam 1 siang, jam 2 siang, jam 3 siang, jam 1 sore, jam 2 sore, jam 3 sore, jam 5 sore, ya, kamu bisa mengucapkannya good afternoon. Oke ya. And then next ada good evening. Ya, ini dibacanya evening. Evening. Good evening. Ya, good evening dipakai ketika kamu bertemu setelah tidak ada sinar matahari. Ya, gitulah kurang lebih penggunaannya. Karena kita kebetulan ada di Indonesia yang ada di garis khatulistiwa. Khatulistiwa itu apa? Kamu bisa nanya ke orang tua kamu ya. Karena kita kebetulan ada di Indonesia, maka sinar matahari itu biasanya menghilang ketika setelah jam 6. Maka good evening dipakai setelah jam 6. Gitu ya. Kalau ketemu, ya, kalau bertemu orang, ya, misalkan kamu bertemu guru kamu, bertemu teman kamu, bertemu tetangga kamu, so kamu bisa bilang hello, good evening, gitu. Okay. Next ada good night. Sama penggunaannya good night, yaitu setelah tidak ada sinar matahari atau setelah jam 6. Tapi good night dipakai kalau kamu mau berpisah. Misalkan kamu habis bermain sama teman kamu, kemudian sudah jam 6 terus kamu mau berpisah nih, maka kamu bisa bilang okay, bye, good night, gitu. So, kalau good evening itu kalau bertemu, ya, good night itu kalau berpisah. Misalkan lagi kamu berkunjung ke rumah paman kamu dari jam 5 sampai jam 8 malam. Setelah jam 8 malam, kamu mau pulang ke rumah sama mama kamu sama papa kamu, and then kamu bisa bilang ke paman kamu okay, bye, good night. Nah, so kalau mau berpisah, ya, pakainya good night, jangan terbalik. Masa mau pulang kemudian bilang ke pamanku okay, bye, good evening. Salah. Kalau kamu pergi, ya, berpisah, maka bilangnya okay, bye, good night, gitu. Begitupun kalau misalkan ya kamu main ke tempat sepupu kamu, ya, kemudian kamu main ke sepupu kamu misalkan di luar kota, nyampe misalkan di Bandung atau di Bogor atau di Jogja, ya, kamu sampainya jam 8 malam misalkan atau jam 7.
ya. Jam 7 malam kamu naik mobil baru sampai, kemudian ketemu sepupu kamu, jangan bilangnya hello good night, salah. Kalau ketemu sepupu kamu, ketemu paman kamu jam 7 atau jam 8 malam, hello good evening. Nah, kalau bertemu maka bilangnya good evening. Kalau berpisah baru bilangnya good night. Itu setelah jam 6. Gitu ya. Oke, now let's go to the next. Kita punya see you. See you itu sama dipakai ketika berpisah. Bisa di pagi hari, bisa di sore hari atau di malam hari, bebas. See you penggunaannya bebas. Gitu ya. Goodbye, see you. Gitu. And then ada juga see you later. Ya, bisa bilangnya see you, bisa bilang see you later. Terserah, bebas. Penggunaannya sama ketika berpisah. And then we have nice to meet you. Dipakai ketika berpisah. Bye, nice to meet you. Nah, kalau ada orang bilang nice to meet you, maka kamu jawabnya adalah nice to meet you too. Ya, misalkan Juki setelah bermain, ya dia akan pulang. Ya, Juki lagi bermain dengan Jali misalkan. And then Juki mau pulang ke rumah, terus Juki bilang ke Jali, nice to meet you. Kemudian Jali jawab, meresponnya atau menjawabnya dengan nice to meet you too, gitu. Oke ya. So, bab ini kalian belajar tentang sekali lagi lagu Hompimpa dan greeting. Oke, nanti kamu punya latihan yang harus dikerjakan dalam bentuk Google Form. Ya, nanti silahkan diklik, klik. Silahkan dipilih. Ya, jangan sampai keliru mengisi namanya, mengisi kelasnya, dan nomor presensinya. Nomor presensi itu nomor kehadiran. Ya, nomor apa ya? Nomor absensi. Sebenarnya penggunaan kata absensi salah. Yang betul adalah presensi. So, nomor kamu di kelas, nomor presensi kamu, gitu ya. Okay, that's it for today. Have a nice day. See you later.